kasih Mbak Bintang dan selamat pagi buat teman-teman semua yang saya yakin yang ada hari ini pastinya dengan motivasi yang luar biasa ya karena hari Sabtu hari ini kita masih punya webinar yang tentunya pasti akan bermanfaat buat teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Riki ya banyak hal, banyak tips juga apa sih yang terjadi pada saat hiring proses gitu ya. Hari ini dari Danamon, selain kita juga ingin menyampaikan bagaimana proses rekrutmen kita dan bagaimana kita meretain our talent juga ya karyawan-karyawan yang sudah bergabung dengan Bank Danamon, kita juga akan sharing ke teman-teman semua mengenai vacancy untuk menjadi manajemen trainee ya, manajemen trainee yang akan kita akan buka tahun ini. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari opportunity karir jangan meninggalkan webinar ini sampai webinar ini selesai seperti itu ya. Oke, next slide-nya. Ya, mungkin tadi saya nggak usah cerita lagi ya pengalaman dan credential CV saya. Lebih banyak memang saya berkecimpung di dunia human resources ya dari tahun 1996 sampai dengan saat ini. Next. Ya, mungkin saya akan cerita topik hari ini adalah mungkin kita akan sharing apa itu Danamon ya. Mungkin teman-teman yang ada di wilayah di region-region di luar Jakarta juga pasti sudah tahu keberadaan Danamon ya. Bank Danamon cukup banyak cabangnya tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia. Kita akan cerita company profile. Kemudian apa yang akan kita offer? Kita punya EVP Let's Grow. Nanti mungkin saya akan banyak cerita. Dan kemudian bagaimana kita merekrut dan meretain our employees dan nanti ada sedikit penjelasan mengenai program Danamon Bankers Trainee dan Danamon Banking Officer. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke Danamon, mungkin kita saksikan video company profile berikut ini. Silakan, Ismar. Seiring dengan pesatnya perkembangan yang terjadi, kebutuhan masyarakat Indonesia juga semakin meningkat. Nasabah membutuhkan partner untuk membantu mencapai tujuan hidup. Berdiri sejak tahun 1956, Danamon berkomitmen untuk peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan. Bukan hanya kepada nasabah, namun juga terhadap karyawan serta masyarakat luas untuk bertumbuh bersama mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Melalui produk dan layanannya, Danamon memberikan kendali untuk urusan perbankan agar dapat mencapai tujuan hidup dan semua tetap terkendali. Memaksimalkan tujuan finansial dengan tabungan Danamon Lebih. Mewujudkan aspirasi keluarga melalui tabungan cita-citaku. Transaksi harian lebih mudah menggunakan kartu kredit Danamon Visa, Danamon Mastercard, dan Danamon American Express. Mengekspansi bisnis dengan kredit angsuran berjangka dan kredit tempat usaha. Memaksimalkan profit dengan tabungan FlexiMax. Memaksimalkan kinerja perusahaan melalui trade finance, cash management, financial supply chain, and treasury. Menjalankan hidup syariah dengan tabungan syariah, deposito syariah, dan tabungan haji. Memproteksi masa depan Anda dan keluarga dengan asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi kesehatan, asuransi properti, asuransi perjalanan, dan employee benefit. Dengan sinergi kekuatan lokal, Danamon memperluas jaringan pemasarannya dan kantor cabang dari Sabang sampai Merauke, serta didukung oleh tenaga profesional untuk memberikan layanan terbaik. Sejalan dengan visi Danamon untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, juga direfleksikan dengan berbagai kegiatan melalui kegiatan CSR, Danamon Run, dan beberapa kegiatan lainnya. Sebagai hasil dari komitmennya, Danamon juga dianugerahkan beberapa penghargaan di tingkat dunia. Dengan sinergi kekuatan lokal dengan jaringan dan keahlian global, Danamon siap menghadirkan produk dan layanan perbankan yang handal agar urusan keuangan Anda tetap terkendali. Kini saatnya Anda pegang kendali bersama Danamon.
Oke. Nah, itu sedikit video mengenai company profile kita. Mungkin saya bisa emphasize sedikit tambahan ya, bahwa Danamon saat ini memiliki strong shareholder yang kita sebut MUFG atau Mitsubishi UFG Financial Group yang berpusat di Tokyo, Jepang. Dan saat ini MUFG sendiri itu sudah berdiri 360 tahun sebagai lembaga keuangan terkemuka. Dan MUFG sendiri sudah memiliki partner bank dan subsidiary di 50 negara. Jadi tidak hanya di Asia, termasuk di Indonesia ya, memiliki Danamon, di Thailand, Vietnam, Singapura, tapi juga negara-negara lain di US maupun di UK, ya, juga di Australia. Jadi kita punya keberadaan representatif di 50 negara, di mana di Indonesia MUFG adalah memiliki Danamon. Nah, saat ini total karyawan profesional yang ada di Danamon atau MUFG Group itu adalah 150.000 profesional, dan saat ini aset yang kita manage itu adalah 2,9 triliun US dollar. Nah, untuk Danamon sendiri di Indonesia kita beroperasi dengan 846 network, including tadi kalau di video ada ya, including unit syariah dan juga conventional brands. Kita juga punya 60.000 ATM, tentunya tidak hanya ATM, tapi kita punya digital platform lainnya, dan kita memberikan layanan di 34 provinsi di Indonesia dengan aset saat ini 194 triliun rupiah. Next. Nah, kita juga pengen tahu ya, di dalam kondisi pandemik ini kan setiap perusahaan semua berlomba-lomba bagaimana kita bisa improve atau meningkatkan layanan khususnya melalui melalui platform digital ya. Jadi banyak sekali produk-produk ataupun layanan kita yang sudah bisa diakses melalui digital. Ada di Bank Pro, itu adalah untuk payment, untuk transaksi, dan ini sudah terkoneksi dengan debit atau tabungan ya, yang dimiliki oleh nasabah ya. Jadi cukup satu aplikasi bisa melakukan banyak transaksi. Kemudian juga seperti QRIS ya, mungkin teman-teman milenial saat ini sudah sangat common gitu untuk melakukan transaksi, semuanya tinggal scan gitu ya. Kita juga bisa lakukan melalui aplikasi yang ada di Bank Pro ini. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah punya penghasilan, pastinya sudah bisa memiliki Danamon Card ya. Jadi kredit card ini juga kita sudah ada platformnya, sehingga semua penggunaan pagu dan cicilan segala macam itu bisa diakses melalui aplikasi Danamon Card. Di luar individual aplikasi ini, kita juga punya aplikasi untuk para SME atau business owner gitu ya, melalui di Connect, di Financial maupun Bismart. Ini adalah layanan untuk small medium enterprise owner ataupun nasabah di komersial dan korporasi. Next. Nah, Danamon sendiri memiliki visi dan misi yang tentunya unik ya, dibandingkan dengan bank lain, di mana visi kita adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara besaran ya. Dan visi ini akan dicapai melalui beberapa misi, diantaranya kita ingin menjadi leading financial institution, juga ingin lebih customer centric organization, dan juga ingin menjadi employer of choice. Nah, pilar kita ada 4 yang akan menjadi strategic priority Danamon. Yang pertama adalah people, di mana kita akan nanti discuss ya lebih banyak tentang how we care about our people. Kemudian IT and digital operation, ya bagaimana kita bisa meningkatkan operational excellence dan juga branding. Nah, values-nya Danamon itu gampang banget diingat ya, namanya BISA, itu akronim dari berkolaborasi, integritas, sigap melayani, dan adaptif. Jadi BISA ini harus menjadi DNA untuk seluruh karyawan Danamon di dalam mereka melakukan pekerjaan sehari-hari. Next. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke apa yang akan kita offer, apa sih unique value proposition yang kita punya, kita saksikan dulu video yang satu ini. Bertumbuh bukanlah sebuah tujuan, namun bertumbuh adalah sebuah perjalanan.
Berani meninggalkan zona nyaman dan genggam eksposur global dengan kedua tangan. Capai kinerja terbaik dan pantang menyerah. Kita perlu katakan yes, biarpun tidak mudah. Dan banyak menelan kata no hingga akhirnya yes. Untuk bertumbuh lebih jauh, kita perlu bersama. Karena saat kamu bertumbuh, kita semua juga. Gunakan setiap peluang dan raih masa depanmu. Untuk terus bertumbuh, kamu perlu lingkungan yang tepat, tempat untuk gapai kesejahteraanmu, tempat yang memberikanmu ruang untuk terus bertumbuh, apapun tujuanmu, dan selalu tetap terkendali. Ayo bangkit, ambil kendali, dan let's grow! Nah, itu adalah sekelumit Bertumbuh manifesto dari apa yang kita akan tawarkan kepada kandidat yang tertarik untuk bekerja di Danamon, ya. Jadi mungkin saya boleh cerita sedikit how we attract the talents yang saat ini mungkin adalah majority teman-teman yang ada di generasi milenial dan generasi Z, ya. Jadi kita punya employee value proposition, let's grow, itu memiliki arti bertumbuh. Dan juga let's grow dengan cara kita perusahaan mendeliver yang namanya global exposure, rise to excellence, on your future and wellness and well-being seperti di video tadi ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan sedikit arti atau akronim dari let's grow ini. Nah, kita juga selain kita sudah punya EVP yang strong dan solid sebagai unique value proposition yang kita tawarkan kepada para kandidat seperti teman-teman semua, kita juga memprovide virtual selection process ya. Jadi mulai dari awal tadi mungkin sedikit ada penjelasan mengenai employer branding. Kita juga banyak menggunakan sourcing channel dari berbagai social media, website dari university, dan juga kita melakukan virtual job fair ya dengan membuat microsite gitu ya, kerjasama dengan beberapa IO, dan juga kita punya partnership dengan alumni-alumni baik baik yang buat overseas graduate ya seperti PPI Dunia, PPI Jepang. Juga kita bekerja sama dengan local university ya, mungkin termasuk teman-teman yang ada hadir pada hari ini. Jadi kita melakukan men-shifting virtual selection kita yang mungkin sebelum pandemi kita melakukannya secara physically mulai tahun 2020 kita mulai shifting seluruh prosesnya itu menjadi virtual. Jadi kalau tadi mungkin Pak Riki sampaikan ada beberapa step rekrutmen, khusus untuk Danamon tentunya pasti punya keunikan bagaimana kita melakukan seleksi ya. Jadi khususnya untuk manajemen trainee kita ada beberapa tahapan ya. Jadi mulai dari sourcing channel ya, kita CV kita kita screening berdasarkan kriteria yang kita tetapkan. Kita juga memberikan online assessment test untuk mengetahui seberapa cepat teman-teman bisa belajar hal-hal baru. Jadi yang dinilai dari online assessment ini adalah learning agility. Jadi seberapa cepat dan seberapa mudah mereka menerima pengetahuan ataupun mempelajari keterampilan baru. Dari tes online assessment test ini kita akan mendapatkan beberapa hasil. Jadi bagaimana kemampuan logika teman-teman ya, kemampuan aritmetika, kemudian kemampuan bahasa dan juga satu lagi kemampuan konseptual. Dari skor ini kemudian kita akan men-screening siapa yang masuk ke passing grade untuk ke tahap berikutnya. Nah, kemudian ada juga virtual focus group discussion. Jadi kita memberikan satu tema untuk didiskusikan di dalam grup. Dan kemudian ada virtual interview 2 kali, dan kemudian ada inter exercise juga. Jadi teman-teman akan dihadapkan pada persoalan-persoalan dan bagaimana teman-teman membuat problem solving, membuat strategi pemecahannya, siapa yang akan di-engage untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan bagaimana timeline atau prioritasnya. Nah, ini yang sangat menurut
teman-teman aplikan ini yang paling berat adalah di intra exercise. Next. Nah, mungkin ini yang kita offer. Jadi tadi seperti saya sampaikan di awal, Danamon sudah memiliki employee value proposition berupa Let's Grow. Grow ini juga akronim dari Global Exposure, di mana dengan kita memiliki shareholder MUFG, kita menawarkan banyak bisnis collaboration dan juga bisnis project ya, dan juga cross functional yang bisa teman-teman nantinya kalau sudah menjadi karyawan Danamon akan punya kesempatan untuk melakukan project dan juga akan diekspos dengan development program ya. Kita punya banyak sekali development program sinergi dengan MUFG. Jadi kita tidak hanya program lokal training tapi juga overseas training. Kemudian yang kedua adalah Rise to Excellence, di mana perusahaan atau Danamon itu memberikan learning program untuk para karyawannya, dan juga kita punya banyak program manajemen trainee, dan juga kita punya corporate university sebagai learning center. Nah, kalau on your future, ini tentunya buat teman-teman yang nanti bergabung dengan Danamon, kita juga ingin ingin teman-teman stay longer with us dan memiliki karir yang cukup panjang di Danamon. Jadi kita punya performance based reward, punya recognition program, ya, ada award, ada trip dan lain-lain, dan juga kita menawarkan banyak project ya untuk pengembangan teman-teman di dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir wellness and well-being. Jadi perusahaan menaruh perhatian yang sangat penting terkait dengan kesehatan, kesejahteraan, dan juga well-being ya. Sekarang ini kan lagi hot topic ya mengenai well-being. Kita punya banyak program selain disuruh kerja gitu ya katakan ya, tapi juga kita memiliki kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan ya. Kita punya Danamon Club yang membawahi kegiatan-kegiatan seni, kemudian kegiatan keagamaan, olahraga dan sebagainya. Jadi GROW ini adalah satu paket yang sangat menarik buat teman-teman yang mau bergabung dengan Danamon. Jadi dipikirin semuanya, pendidikannya, pengembangannya, wellness well-being-nya, jadi semuanya deh. Ya, ini ada program-program yang terus kita kembangkan. Next. Nah, kita juga banyak sekali publikasi terkait dengan EVP yang kita punya, baik melalui jalur organik maupun paid media. Kalau mungkin teman-teman masuk ke ke website atau akun corporate Danamon, itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan informasinya ya, termasuk artikel di detik.com, Hipwi dan IDN Times. Itu teman-teman bisa browsing EVP Bank Danamon, itu semua akan teman-teman bisa baca. Bintang, tolong cek suara. Mbak Nini, sepertinya masih di-unmute. Agak terputus ya, Bu. Suara Ibu Mbak. Widyarini Utami. Tolong dicek. Mas Ismar, sepertinya Ibu Widyarini masih di-unmute. Bentar ya, Mbak. Iya. Nitin, could you please unmute our speaker, Widyarini Utami? Mohon maaf kepada para sahabat Risguru, sepertinya Ibu Widyarini. Ya, sorry. Silakan. Iya, sorry tadi ter-unmute.
Ya, jadi teman-teman semua di sini ada Pumpin sedikit sharing mengenai EVP publikasi tadi ya yang sudah kita lakukan. Kemudian next-nya. Ya, mungkin sedikit gambaran mengenai EVP-nya Danamon ya. Ada sedikit video corporate yang mungkin kita bisa saksikan bersama. Bangunlah dan bertumbuh, hey Danamoners, hujan atau cerah, sulit atau mudah. Let's go. Ada mimpi yang harus dipenuhi dan tujuan yang harus digapai. Let's grow. Lebih jauh kita lakukan bersama, Bertumbuh dengan Danamon, ayo terus dan mari bertumbuh, ayo terus bertumbuh. Global exposure, rise to excellence, own your future, wellness and well-being. Let's grow you Danamoners. Ingatlah kau selalu dapat mengandalkan Danamon. Bangunlah dan bertumbuh, hey Danamoners, hujan atau cerah, sulit atau mudah. Bangunlah dan bertumbuh, hey Danamoners, hujan atau cerah, sulit atau mudah. Exposure, rise to excellence, own your future, wellness and well-being. Let's grow you Danamoners. Global exposure, rise to excellence, own your future, wellness and well-being. Let's grow you Danamoners. Let's grow you Danamoners. Ingatlah kau selalu dapat mengandalkan Danamon. Nah, mungkin next adalah video terkait EVP juga. Video dari our Board of Management dan Board of Director terkait dengan komitmen untuk mendeliver EVP kepada seluruh karyawan. In Danamon, we have vision to care and enable millions to prosper. Now, we are equipped with global expertise and solid internal capabilities that enable us to run faster and grow further. Danamon provides you with a global exposure and experiences through various opportunities of collaborating with MUFG family members in 50 countries across the world. Melalui berbagai program pengembangan dan sinergi bisnis dengan MUFG, kami dapat memperluas jejaring dan berbagi pengalaman bisnis terbaik sehingga kami berkembang menjadi bankir profesional yang berwawasan global. Danamon mendorong tumbuhnya challenger spirit, winning mentality para karyawannya untuk berinovasi serta menunjukkan kinerja terbaiknya. Danamon memiliki aspirasi dan komitmen untuk membangun lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif. Karena Danamon percaya bahwa bersama kita bisa. Find your passion, set your dream, challenge yourself to grow, and create your own milestone in Danamon. We prove that everyone in Danamon has opportunity to grow and have lifelong successful career. Danamon Bankers Training Program is the right way to make my dream come true. It's truly unleash my potential and boost my career journey. We all stand for work-life balance. Di Danamon, selain bekerja sesuai passion masing-masing, kita tetap dapat aktif terlibat dalam berbagai komunitas serta menjalankan hobi dan aktivitas yang digemari. Kita mempunyai banyak kegiatan employee engagement seperti Danamon Run, kegiatan seni, olahraga, keagamaan yang difasilitasi oleh Danamon Club. Dan Danamon juga memiliki gym dan klinik untuk karyawannya. Semua ini tidak lain untuk mensupport wellness dan well-being. Bagi Danamon, kesehatan dan kesejahteraan karyawan adalah prioritas. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial,
Danamon dan Danamoners ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial untuk memberikan kontribusi bagi komunitas dan lingkungan sosial. In Danamon, we are committed to provide global exposure, rise to excellence, own your future, wellness and well-being. Let's grow all Danamoners. We invite dynamic and passionate talent to be a part of Danamon's journey and future growth. So, stand up, take action, and let's go! Oke. Ya, itu mungkin sedikit video kolateral kita. Nah, mungkin saya akan masuk tadi kalau sudah bicara mengenai how we recruit talent, ya. Sekarang saya mau mungkin menyinggung sedikit how we develop and retain our employees, ya. Jadi kurang lebih mungkin ada 6 hal yang ini kita siapkan programnya untuk teman-teman yang sudah untuk semua karyawan Danamon, di mana ini align dengan EVP yang tadi kita sudah sharing teman-teman ya, grow tadi. Jadi kita punya, yang pertama adalah kita punya banyak platform learning, di mana saat ini di kondisi pandemi kita mengembangkan banyak sekali platform learning berbasis digital, ya, dengan fokus bahwa semua orang sebetulnya bisa lakukan self learning, ya, banyak melalui virtual meeting, ya, virtual webinar series, podcast. Kita juga punya human capital system di mana bisa ada diskusi atau chatting di dalamnya dan juga ada micro learning. Kemudian kita juga menawarkan project across division di mana kita punya banyak project yang bisa diikuti oleh karyawan di dalamnya. Contohnya adalah project yang sekarang sedang kita jalani adalah new normal working arrangement, kemudian banyak sekali project-project digital, business collaboration project, dan juga process improvement project. Kemudian yang ketiga kita juga punya rotation program, di mana kita punya program untuk bisa melakukan rotasi, ya, karyawan satu dengan dari satu posisi ke posisi lain, ya, baik antar brand, antar divisi, juga ada beberapa yang dari regional ke head office atau sebaliknya, gitu ya. Kemudian ada internal promotion, jadi ini mungkin juga terkait dengan talent management ya. Jadi posisi-posisi kosong yang ada di organisasi itu kita tidak hanya rekrut dari luar, tapi kita juga menyiapkan suksesor dari dalam, ya. Jadi talent-talent yang sudah dikembangkan di dalam itu diproyeksikan untuk bisa duduk di posisi-posisi di atasnya. Jadi mereka punya promosi. Kemudian kita juga punya skema remuneration benefit yang terus dikembangkan supaya align dengan high performance culture yang sedang kita tumbuhkan di internal. Kemudian yang tadi nggak usah disebutkan lagi, employee engagement program kita cukup banyak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa memiliki kepada perusahaan, meningkatkan engagement, well-being-nya juga meningkat ya. Jadi kita punya kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan yang bisa diikuti oleh karyawan melalui Diklat. Next. Ini adalah cara kita mendevelop dan meretain our employees. Nah, ini mungkin sedikit sharing aja ya, bagaimana teman-teman Danamon itu sudah actively menggunakan learning platform. Kita punya LinkedIn Learning gitu ya, dan juga punya banyak webinar series yang sekarang ini sudah aktif digunakan oleh Danamon. Next. Ini juga kita banyak sekali tadi ya punya kegiatan-kegiatan di klub, dan juga kita punya banyak series ya, tidak hanya terkait dengan pekerjaan, tapi kita juga membuat beberapa program untuk menjaga karyawan kita healthy, engaged, dan tetap produktif. Next. Selain kita hanya internal looking ya, tadi yang disampaikan di atas, tapi kita juga melakukan banyak hal untuk eksternal atau untuk community. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Danamoners maupun donasi yang diberikan oleh Bank Danamon kepada masyarakat sekitar ya, tidak hanya dalam kondisi pandemik, tapi
juga banyak misalnya ada bencana alam dan lain sebagainya, itu juga Danamon sebagai perusahaan dan Danamoner sebagai karyawan itu aktif di dalam berkontribusi membantu sesama atau komunitas gitu ya. Jadi sangat lengkap nih di Danamon. Nah, mungkin sampai di sini mengenai konsep bagaimana kita merekrut dan meretain rasanya sudah selesai. Nah, mungkin next-nya kita akan masuk ke dalam program manajemen training yang kita bisa tawarkan kepada teman-teman. Ya. Nah, yang pertama adalah program Danamon Backers Training atau kita sebutnya adalah DBT. Ya, DBT ini next adalah flagship programnya Danamon, di mana program ini merekrut teman-teman fresh graduate untuk dididik selama 1 tahun melalui banyak metodologi dan program pembelajaran sehingga nantinya bisa menjadi our future leaders, gitu ya. Jadi akan ada kelas, ada on the job training dan juga kita siapkan mentor atau buddy. Next. Nah, fasenya ada 3. Yang pertama adalah digital learning. Ini tadinya dilakukan di kelas, tapi karena kondisi pandemik dan sekarang sudah semakin mudah ya dengan digital platform yang kita sudah ada. Jadi kita lakukan secara digital selama 3 bulan. Kemudian 9 bulan berikutnya kita memberikan assignment berupa project. Jadi mereka akan mencari isu-isu apa yang atau masalah-masalah apa atau improvement apa yang bisa dilakukan di dalam bank, dan mereka kemudian melakukan project itu dengan disponsori oleh Board of Director atau Board of Management, dan juga disiapkan mentor atau buddy yang akan membantu mereka menyelesaikan project selama 9 bulan. Nah, di setiap fase 1 dan 2 itu ada evaluation point, decision point, jadi akan ada tes-tes tentunya ya, evaluasi. Kalau di digital learning tentunya ada tes-tes yang harus diikuti dari modul-modul yang diberikan. Kalau project assignment itu tentunya nanti harus dipresentasikan di depan BUD dan BOM atau Board of Director ya, manajemen. Jadi kalau mereka dinyatakan lulus, baru mereka masuk graduation ya, kemudian masuk ke dalam placement. Nah, placementnya sendiri ada 3 karakteristik yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah performance review atau hasil belajar mereka di kelas selama digital learning. Kemudian ditanyakan pastinya career aspiration-nya. Dan yang terakhir tentu mempertimbangkan kebutuhan dari organisasi. Nah, DBT ini adalah Acceleration Career Program. Jadi teman-teman yang nanti berhasil memasuki program ini itu punya red carpet lah katakan ya, karena karirnya itu betul-betul dimonitor oleh manajemen, oleh human resource atau human capital gitu ya. Mereka ini nanti di place akan dirotasi ya, ditempatkan kemudian akan dirotasi selama 2 tahun di divisi-divisi front end, middle end, dan back end. Jadi diharapkan selama 6 tahun mereka sudah mulai komplit ilmunya ya, skillnya juga ke divisi-divisi secara menyeluruh. Kemudian di tahun ke-6 sampai tahun ke-10 mereka sudah memiliki spesialisasi karirnya mau seperti apa. Nah, diharapkan selama 10 tahun mereka sudah bisa expected menjadi senior leaders ya, minimum di mungkin sekitar di vice president gitu. Jadi ini memang program fast track dan memang orang-orang yang lulus dalam program ini sudah di-assess sedemikian rupa dan mereka akan diekspos dengan banyak rotasi posisi sehingga nantinya siap menjadi our future leader. Next. Nah, rekrutmen stage-nya cukup panjang ya. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan ini boleh kita emphasize lagi. Tapi beberapa tadi sudah disampaikan oleh Pak Riki ya. More or less sama, hanya proses pengenalan atau assessment-nya itu kita lebih panjang gitu ya. Karena kita menggunakan assessment center sebagai dasar gitu. Next. Ibu, oke. Nah, ini adalah our digital app ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik menjadi DBT bisa scan our QR code kemudian bisa apply. Seperti itu. Nah, mungkin saya akan share 2 video terkait dengan DBT. Ya, Pak Ismar.
Hai, ini Ilham, sahabat gue dari kuliah. Nih anak hebat, cuma setahun jadi assistant manager. Nggak cuma jago, Ilham juga tahu kapan ambil keputusan yang tepat dan cepat. Di tangan dia, semua masalah terkendali. Muda, jago, setahun jadi assistant manager. Pertanyaannya, gimana ya caranya? Jawabannya ternyata simple. Kelar kuliah, Ilham join Danamon Bankers Trainee, sebuah fast track career program untuk menuju jenjang assistant manager hanya dalam 1 tahun. Di awal program 7,5 minggu, Ilham diajari memahami potensi dalam diri untuk jadi great business leader. Kerennya lagi, nggak cuma dari profesional yang kompeten di bidang perbankan, Ilham juga dapat ilmu langsung dari director. Yang pertama mungkin semuanya teman-teman harus tahu bahwa kita harus selalu persisten ketika melakukan sesuatu, sehingga target yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana yang memang kita buat. Yang kedua adalah bahwa kita harus tahu bahwa kita punya role apa dalam melaksanakan sesuatu. Wih, nggak main-main nih. Soalnya, Danamon ngedatengin Board of Director untuk langsung mentorin trainee-nya. Oh iya, leader yang hebat itu harus bisa ngebangun tim yang solid dan kompak. Makanya, mereka dapat training di Danamon Corporate University buat ngikutin leadership camp selama 3 hari. Seru kan? Selesai leadership camp, tambah lagi pengalamannya buat kenal aktivitas perbankan lebih detail. Ilham langsung ngedatengin kantor-kantor cabang dan juga Hello Danamon. Real customers, real cases, and of course, real solutions. Nah, sekarang waktunya Ilham experience di berbagai departemen buat makin ngelengkapin ilmunya di bidang perbankan. Setelah itu, Ilham dapat kesempatan jadi project leader selama 4,5 bulan. Ilham makin diasah skill leadership-nya dengan merancang proyek penting yang bakal dia presentasikan langsung ke Board of Director di akhir program. Wow! Dan setelah setahun, perjalanan karir Ilham pun dimulai. Beragam proyek seru dan menantang Ilham jalani, termasuk melakukan bisnis trip ke kota-kota di Indonesia. Gue sih yakin, kalau Ilham nggak perlu waktu lama untuk jadi salah satu senior management di Danamon. Sahabat gue nih. Bisa, bisa, pasti bisa. Mantap melaju. Bisa, bisa, pasti bisa. Ku pegang kendali. Ku pegang kendali. Hai, gue Reza. Kalian tahu nggak soal DBT? Buat yang belum tahu, DBT atau Danamon Bankers Trainee adalah program pendidikan di Bank Danamon yang akan memberikan experience untuk mempersiapkan kalian dalam menjadi complete banker. Jadi, kalian akan mendapatkan akselerasi karir khususnya di industri perbankan. Nah, proses seleksi DBT ini terdiri dari online test sampai virtual panel interview. Prosesnya ini akan dilaksanakan secara online. Jadi dimanapun kalian berada, kesempatan kita semua akan sama kok. Mau tahu detailnya? Yuk ikutin gue. Seleksi tahap pertama yang harus kalian lakukan adalah online test. Tes ini akan mengukur kecepatan dan ketepatan kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Jadi, hal ini akan menggambarkan seberapa cepat kalian dapat beradaptasi untuk belajar hal-hal baru selama program dan karir. Setelah kalian dinyatakan lulus pada tahapan online test, kalian akan dikelompokkan dengan 4-6 kandidat lainnya untuk menjalani proses Virtual Leaderless Group Discussion atau LGD. Di dalam kelompok tersebut, semua orang akan diminta untuk menyampaikan pendapatnya mengenai persoalan real di dunia bisnis. Selama diskusi berlangsung, kalian akan didampingi oleh asesor dan observer yang akan memperhatikan keberanian berpendapat dan keaktifan kalian. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu virtual interview dengan human capital.
Kalian akan menjalani sesi wawancara dengan tim Human Capital untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kompetensi dan sejauh mana motivasi kalian untuk menjadi seorang DBT. Di tahap keempat ini, kalian yang lulus akan menjalani proses online intake exercise yang akan menguji kemampuan kalian secara lebih mendalam. Kalian akan diminta untuk bekerja secara individu dengan mengerjakan beberapa real case. Kemampuan analisa dan problem solving kalian akan diuji dengan cara presentasi di hadapan 2 orang asesor. Di sesi ini, adaptasi dengan situasi juga akan diuji. Jadi kalian harus melakukannya sebaik mungkin ya. Tibalah di tahapan terakhir, yaitu virtual panel interview. Kalian akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan senior manajemen Bank Danamon dan melakukan sesi wawancara secara virtual. Di sesi ini, para panelis akan melihat secara keseluruhan apakah kalian cocok dengan corporate value Danamon serta kesiapan kalian untuk memulai pembelajaran serta berkarir di Bank Danamon. Jadi, proses ini akan menjadi tahapan penentu apakah kalian layak atau tidak untuk menjadi calon DBT selanjutnya. Gimana? Menantang kan? Kami tunggu untuk kalian menjadi Danamon Bankers Trainee batch selanjutnya ya. Oke, itu mungkin sedikit mengenai DBT. Mungkin next-nya saya mohon rekan saya Siska untuk bisa menjelaskan another program yang juga nggak kalah menariknya, yaitu Danamon Banking Officer. Silakan Siska. Siska, apakah sudah bisa audionya? Siska? Tadi ada masalah audio ya. Mbak Ika, tolong dibantu. Apakah sebelum kita menunggu Mbak Siska bergabung, kita mencoba mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, Mbak Widyarini? Boleh, silakan. Atau sudah ready, Mbak Esther? Kita Mbak Siskanya? Siska dulu ya, sebentar ya. Sepertinya Siska harusnya sudah ready. Iya. Hi Nitin, Hi Nitin. Hi Nitin, can we make Siska Tarigan to be our co-host? She was our co-host, but system. Yeah. Nitin, can we make Siska Tarigan? Can you see the name Siska Tarigan to be our co-host? She need to do a presentation now. Halo Nitin, saya cek dulu ya, sorry. Tadi udah jadi fokus tapi termental ya. Siska Tarigan. Atau mungkin Mas Tris? Bisa? Ya. Kalau nggak bisa, saya teruskan aja, nggak apa-apa? Bisa Mbak. Ya, silahkan. Oke, ya. Mungkin ada satu program lagi buat teman-teman ya. Kalau tadi Danamon Bankers Trainee atau DBT itu lebih ke general program, di mana ini adalah program yang komplit. Tapi kita juga punya program yang lebih spesialis, seperti itu. Program yang spesialis di mana fokusnya adalah. Sorry Mbak Ninin. Sorry Mbak Ya. Ninin, Siska now co-host already. So Oke, she can be. Siska She can take mau over. ya mau jelaskan Siska? Siska can take over. Siska? Bisa unmute? Jaringan Siska kayaknya ada masalah juga ya masih. Siska? Sudah co-host, tapi mungkin ada masalah di jaringan ya Mbak Ninin. Iya.
Mungkin kita Oke. lanjut aja Mbak Ninin ya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi DBO ini adalah program spesialis di mana programnya lebih pendek dibandingkan yang tadi DBT yang 1 tahun, dan posisinya sudah lebih jelas karena akan ditempatkan sebagai relationship manager ya, yang akan ditempatkan di cabang-cabang Danamon. Kalau tadi yang DBT itu lebih exposure-nya lebih di head office dan mereka akan diekspos dengan keseluruhan divisi gitu ya, dari front end, middle end maupun back end ya. Jadi ada divisi-divisi yang akan diekspos ya, tentunya mewakili front end, middle end dan back end tadi. Tapi kalau DBO itu lebih spesifik ya. Jadi programnya sendiri itu ada mulai dari virtual class ya. Jadi kita juga punya kelas yang awal di mana kita akan memberikan pendidikan terkait dengan produk dan service. Kemudian kita punya split next stage step-nya ya. Jadi yang pertama adalah kelas penggabungan di mana ini adalah generic program yang diberikan ya, baik untuk bisnis SMI maupun untuk teman-teman ditempatkan di cabang. Kemudian selama kelas sudah selesai ya 4 hari, kemudian akan di-split. Jadi akan dibagi 2 kelas ya. Ada teman-teman yang akan fokus menjadi customer relationship officer atau business relationship officer, dan ada kelas lain yang akan menjadi relationship manager SMI ya. Kelasnya berbeda. Kalau untuk DBO dan CRO dan BRO itu 7 hari. Sedangkan RMSMI karena lebih berat ya, programnya kredit yang dipelajari juga lebih berat, itu 11 hari. Kemudian ada program on the job training ya, jadi kurang lebih 3 bulan untuk yang DBO, tapi kelas yang SMI itu 3 bulan juga dengan exposure modul yang dan OJT, materi OJT yang berbeda. Kemudian untuk kelas yang di atas ada akreditasi selama 1 hari, sedangkan untuk SMI ada debrief atau pengujian evaluasi, dan itu cukup lama ya, ada beberapa fasenya, itu diberikan selama 5 hari. Kemudian sama-sama di place, kalau CRO BRO itu untuk menjual produk-produk consumer, sedangkan yang RMSMI untuk menjual produk-produk kredit untuk small medium enterprise. Jadi kurang lebih program kita ada program di awal itu menjadi 1, kemudian dijuruskan ya ke SMI maupun ke DBO. Kita juga punya program 1 lagi adalah program untuk mortgage specialist ya. Jadi kalau teman-teman tahu mortgage specialist, ini adalah spesialis yang akan menjual produk-produk KPR. Jadi kita ada jalur khusus lagi itu untuk teman-teman yang akan menjadi sales. Kurang lebih sama, ada virtual class-nya, ada on the job training-nya, ada debrief, dan nanti baru ditempatkan sebagai MS di cabang-cabang yang ada di Indonesia. Nanti mungkin ada yang tanya ya, cabangnya bisa ditempatin di mana aja nggak? Tentunya disesuaikan dengan rekrutmen pada saat awal. Kalau rekrutmen di Sumatera, berarti akan ditempatkan juga di Sumatera. Kalau misalnya rekrutmennya di Jawa Tengah, penempatannya juga di Jawa Tengah gitu. Kurang lebih seperti itu, dan ini akan ditempatkan di cabang-cabang yang ada di Danamon. Nah, proses seleksinya seperti apa? Untuk program DBO ini, nextnya Ismar, lebih simple daripada DBT tadi, di mana diawali dengan sourcing CV, online test, kemudian lakukan interview oleh user dan human capital. Setelah itu prosesnya ada media screening, ya, kemudian medical check up, dan kemudian ada signing. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini digital ad-nya DBO. Next. Seperti ini ya. Jadi teman-teman kualifikasinya lebih di bawah yang DBT tadi ya. Kalau DBT adalah 3, IPK-nya harus 3, tapi kalau yang DBO ini bisa 2,75 gitu. Mungkin itu saja
Mbak Bintang, dari saya, mohon maaf agak sedikit molor dari jadwal ya, karena cukup banyak yang kita akan sharing ke teman-teman semua.